David dan Bu Titin, dan halus buat teman-teman semua. Untuk tugas kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai konsep bisnis yang akan kelompok kami pakai dalam mata kuliah kewirausahaan. Kelompok kami memiliki konsep, yaitu kami akan membuat atau menjual produk masker dengan kata-kata. Jadi untuk maskernya bukan masker yang seperti ini, jadi bukan polos seperti ini atau yang polos seperti yang lain. Jadi nanti maskernya kita akan bubuhkan kata-kata di tengah-tengah sini. Bisa kata-kata penyemangat atau kata-kata ucapan dan lain semacamnya. Untuk stok awal mungkin kita akan pakai kata-kata sendiri ya. Jadi kata-kata yang ada itu dari kita sendiri. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima request atau pesan dari customer mengenai kata-kata yang ditampilkan atau kata-kata yang dicetak di masker ini, di masker yang akan kami jual. Untuk model maskernya sendiri, yaitu masker kain 3 lapis persegi tanpa jahitan tengah, dengan tali kita mengusahakan menggunakan tali kain ya, supaya lebih nyaman saat dipakai dengan durasi yang agak lama, seperti itu. Tapi juga nanti kita akan lihat kondisi bagaimana teknisnya ya. Kalau misalnya ternyata lebih mudah untuk menggunakan karet dan semacamnya, ya mungkin kita akan memakai karet. Yang penting kita akan mengedepankan kenyamanan bagi para pengguna masker produk kami. Masker ini, masker yang kami jual adalah masker yang unisex, jadi baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, dewasa itu bisa dan cocok untuk memakai masker yang kami jual. Untuk target pasar, target awal kita adalah anak-anak muda dari umur 17 tahun ke atas yang perilaku konsumtifnya masih sangat tinggi, dan juga mereka juga mementingkan penampilan kan, karena masker kita juga masker yang mengedepankan penampilan, yaitu dengan adanya cetakan sablonan kata-kata di masker tersebut. Alasan kami mengambil bisnis ini adalah ya karena kami ingin mengambil momentum di situasi pandemi seperti ini, dimana anjuran pemakaian masker kita sering melihat kan, di mana-mana pakai masker, jangan lupa pakai masker. Ada razia dari Satpol PP dan kepolisian pun razianya ya razia yang tidak pakai masker. Jadi kami mengambil momentum ini sebelum momentum ini perlahan mulai hilang, karena ini juga kesempatan yang besar buat pelaku bisnis di zaman pandemi ini, seperti itu. Alasan yang lain kenapa memilih produk masker dibanding yang lain, karena masker ini memiliki cost produksi yang cenderung rendah daripada kita harus membuat kaos misalnya, atau mungkin kita membuat tas, tote bag, atau usaha jasa. Mungkin usaha jasa akan mungkin sedikit lebih murah ya, memang sama-sama murah, tetapi biaya pemasarannya mungkin yang akan sedikit lebih ekstra ya, karena kan yang namanya jasa, para calon customer itu akan melihat bagaimana sih karyanya. Sedangkan jika kita menjual masker,
kita, dan di momen seperti ini tentu peluangnya akan sedikit lebih besar. Lalu terkait dengan usaha, dengan tugas yang diberikan oleh Bu Pipit dan Bu Titin mengenai usaha yang bergerak atau usaha di bidang komunikasi, saya rasa poin komunikasi yang ada dalam bisnis kami adalah dimana ketika kami menggunakan kata-kata yang ada di masker tersebut, yaitu kami mengedepankan komunikasi secara simbolik dan semiotika. Yang tersimpel apa? Ya dengan masker, untuk gaya hidup sehat. Orang pasti ketika lihat masker secara tidak langsung akan berpikir untuk menjaga diri atau mungkin untuk menjaga orang lain, seperti itu kan. Jadi otomatis mereka berpikir untuk kesehatan, untuk gaya hidup sehat. Ya, itu adalah salah satu contoh komunikasi simbolik yang kami terapkan dalam usaha ini. Mungkin itu saja mengenai konsep konsep utama dari bisnis kelompok kami. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai rancangan anggaran serta serta target pasar akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Oke, memasuki pembahasan konsep keuangan. Jadi di sini kami akan membahas tentang biaya yang harus dikeluarkan saat produksi. Di sini kami membagi dua jenis biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan langsung dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Untuk biaya bahan langsung, karena bahan utama dari produksi ini adalah kain, jadi nantinya kami akan hunting harga kain yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh kelompok. Dan untuk yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Mungkin di sini nantinya biaya tenaga kerja ini akan digunakan untuk jasa eksternal maksudnya jasa eksternal yang bukan dari kelompok kami gitu. Nantinya kami akan mencari hunting jasa sablon atau bordir yang kualitas dan harganya sama-sama baiknya, seperti itu. Selain itu, untuk manajemen keuangan selanjutnya, kami akan membuat laporan keuangan dengan cara mencatat keluar dan masuknya keuangan, seperti itu. Nantinya akan mengumpulkan nota-nota yang digunakan untuk sebagai bukti laporan, seperti itu teman-teman.